Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-12 berkata begini. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, berbicara tentang Lot berarti berbicara tentang kota Sodom dan Gomora. Dua kota yang di bumi hanguskan Tuhan karena perbuatan bejat penduduknya. Apa hubungannya dengan Lot? Ya, Lot beserta seluruh keluarganya tinggal di kota itu. Lot adalah keponakan Abraham yang diajak bersama-sama meninggalkan negeri nenek moyangnya. Abraham diberkati Tuhan secara luar biasa dan hal itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan Lot. Perekonomian Lot turut terangkat dan terberkati. Alkitab mencatat bahwa keduanya memiliki banyak ternak sampai-sampai tempat di mana mereka tinggal tidak cukup lagi untuk mereka diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Itu dalam Kejadian pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, kemudian terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot karena tanah Kanaan terlalu sempit untuk keduanya. Bayangkan saudara, ya, tanah Kanaan terlalu sempit untuk keduanya saudara. Ya, dikatakan tadi bahwa karena harta di ayat 12 tadi saudara ya, dikatakan di ayat 6 ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Negeri itu tidak cukup luas untuk mereka diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, saudara ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan antara Abraham dan Lot. Yaitu perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Karena tanah Kanaan terlalu sempit untuk keduanya. Dan apa yang terjadi saudaraku yang kekasih? Ya, dengan hati yang dipenuhi kasih, Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu sebelum mereka berpisah. Ini menunjukkan bahwa Abraham bukanlah seorang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Ia lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Walaupun ia punya kuasa dan hak penuh untuk menentukan pilihannya. Karena status Lot hanyalah menumpang. Kalau saya Abraham, saya akan berkata, Lot, kamu kan hanya nebeng. Maka kalau karena kita mau berpisah, ya, maka aku berikan saja 10% dari seluruh kekayaan yang aku miliki. Tetapi tidak demikian dengan Abraham, saudara. Dia bukan seorang yang egois, dia bukan seorang yang tamak, serakah, ya saudara. Karena ada banyak orang hari-hari ini persaudaraan mereka putus hanya gara-gara pembagian harta yang menurut mereka kurang fair atau kurang adil. Nah saudara, Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Lot. Ia membuat pilihan sesuai keinginan matanya. Di ayat 10 di bacaan kita tadi di Kejadian pasal 13 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan
seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, Lot memilih tempat sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Dia memilih berdasarkan apa yang dapat dilihat dengan matanya indah, menarik, dan lebih menguntungkan secara kasat mata. Ia lebih mementingkan perkara-perkara jasmani yang berkenan dengan harta dan kekayaan. Fokus Lot adalah untuk kepuasan diri sendiri tanpa mempedulikan perasaan pamannya, yaitu Abraham. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata pilihan Lot salah. Tuhan kemudian membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Bahkan harusnya istrinya diselamatkan, tetapi istrinya hatinya melekat kepada Sodom dan Gomora sehingga dia mengabaikan peringatan malaikat untuk jangan menoleh ke belakang. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita jangan fokus pada perkara-perkara yang lahiriah. Jangan kita fokus pada perkara-perkara yang sifatnya kedagingan. Karena kehidupan kita ini sementara. Mari kita lebih fokus kepada Tuhan dan perkara-perkara yang rohani. Firman Tuhan ini kiranya menjadi pelajaran penting bagi kita dalam hal memilih, menentukan sikap. Dan karena itu kiranya firman Tuhan ini memberikan pelajaran penting bagi kita untuk memilih dengan hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Lot yang salah dalam memilih. Mampukan kami supaya kami fokus pada perkara-perkara yang rohani dan bukan perkara-perkara yang jasmani. Kami tahu bahwa hal yang paling utama dalam hidup ini, prioritas utama ketika kami hidup ini adalah Tuhan dan kerajaan-Mu. Itu sebabnya Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.